Salah satu bentuk bisnis yang makin ke sini makin banyak, makin rame dan makin digemari adalah bisnis langganan, subscription base ya. Ini banyak banget dan jenisnya pun makin melebar gitu ya. Kalau dulu misalnya internet, telepon selular, koran, kursus termasuk sekolah gitu ya. Sekarang ada gym, ada kursus bahasa Inggris, ada over the top ya, Spotify, Netflix gitu ya, games dan apps gitu ya. Ya itu dia, berkembang terus gitu dan pertanyaan besarnya adalah gimana sih sebenarnya kita bisa nge-running marketing untuk bisnis-bisnis seperti ini dan ada nggak opportunity untuk brand lain yang terus habis itu bisa masuk ke sana. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau kita ngelihat bisnis subscription ya, jenis-jenis subscription yang tadi, jenisnya pun juga macam-macam gitu ya. Ada yang fixed term tanpa auto renew gitu ya, langganan 1 tahun, misalnya kursus atau gym gitu ya. Ya udah, saya langganan kursus fix 1 tahun, setelah 1 tahun selesai gitu ya. Yang kedua adalah fixed term dengan auto renew gitu ya. Misalnya aplikasi atau itu tadi ya, Spotify, Netflix gitu ya. Jadi kita langganan terus tapi abis itu bisa auto renew gitu ya. Jadi udah enak banget. Yang ketiga adalah non fixed term. Misalnya internet sama selular gitu. Jadi nggak ada jangka waktu yang spesifik gitu. Jadi lanjut terus tapi ketika udah ketika kita mau berhenti ya kita tinggal kontak providernya. Nah, jadi keuntungannya bisnis subscription dibanding bisnis lain adalah itu tadi dari auto renew itu sehingga buat konsumen ini nggak capek untuk beli lagi tiap bulan, mutusin lagi gitu, dan buat yang punya brand nggak capek untuk nyari konsumen baru lagi. Dan ini penting banget. Bisnis yang sehat itu kan bergantung sama konsumen ini balik lagi apa nggak, ketimbang tiap bulan harus cari lagi yang baru gitu. Walaupun nggak semua bisnis bisa diginin ya, nggak semua kan pembeliannya berulang ya. Ada produk-produk yang konsumsinya sesekali dan nggak beraturan, maka itu sulit gitu ya. Nah, tapi keuntungan yang paling besar untuk produk-produk yang entry barrier-nya besar gitu ya, ini adalah contoh misalnya kalau kita lihat internet ya, itu entry barrier-nya kan pasangnya ribet. Untuk masang internet itu kan nggak gampang, tarik kabel, biaya pasang, bobok-bobok tembok dan sebagainya gitu ya. Terus competition gap-nya juga kecil gitu ya. Kalau ngomong internet kan segitu-segitu aja lah, harga bisa beda tapi jarang yang gap-nya jauh, paling beda cuma berapa sih, puluhan ribu lah. Dan ketika ada entry barrier-nya gede, makin nggak consider yang lain dan orang mulai mikir, aduh pasangnya susah, ya udah deh beda-beda dikit, cuma ini udahlah kita pakai ini aja. Toh yang baru belum tentu baik gitu ya. Nah, begitu juga dengan seluler gitu. Switching barrier-nya gede banget. Orang udah keburu tahu nomor kita gitu. Ganti nomor itu kasih tahu orang lagi lebih ribet lagi. Iya kalau orang nge-save, iya kalau dan lain sebagainya. Dan udahlah pakai yang ada aja. Akhirnya orang jadi begitu kan. Nah, kuncinya adalah untuk bisnis-bisnis ini adalah jangan sampai ngecewain terlalu sering dan rutin gitu ya. Selama servisnya baik-baik aja, orang akan aman, orang nggak akan kemana-mana. So mantranya adalah jadi good enough, nggak harus jadi the best gitu ya. Good enough aja sehingga orang nggak meng-consider opsi lain gitu ya. Orang lebih ke risk averse ketimbang pleasure seeker gitu aja. Orang lebih takut untuk aduh kalau pindah nanti gimana ya, nanti gini, nanti itu. Nah, jadi selama dia baik-baik aja, dia nggak akan cari pleasure gitu ya. Karena entry barrier-nya gede, perceived risk-nya juga gede. Jangan-jangan kalau saya pindah nanti ini dan itu segala macam. Nah, keterbatasannya apa? Pertama, bisnis-bisnis ini punya keterbatasan terhadap metode pembayaran yang otomatis. Kalau nggak punya kartu kredit, maka sulit gitu. Atau setidaknya ada auto debit dari rekening lah. Tanpa itu, maka akan ada decision point, momen di mana orang bisa mikir lagi, lanjut apa enggak ya. Dan di situ kesempatan orang untuk pindah besar banget, terutama ketika servisnya nggak memuaskan gitu ya. Nah, terus kalau pembayarannya smooth, nggak ada hiccup gitu, orang lanjut aja nggak sadar. Kalau orang mau berhenti biasanya ogah rugi, nunggu sampai habisnya kapan sih, tanggal berapa sih, ya udah dipepet-pepetin. Nah, tapi akhirnya jadi lupa gitu ya. Nah, risikonya adalah untuk ngedapetin orang konsumen di bisnis subscription ini perlu waktu, karena komitmennya gede. Jadi semua yang komitmennya panjang relatif lebih susah untuk didapetin. Orang akan pikir panjang. Karena tahu begitu masuk butuh pertimbangan banyak dan effort untuk keluar. Makanya mereka benar-benar yakin dulu baru mereka mau masuk. Nah, terus yang kedua, kalau nggak diurus, repurchase-nya rendah. Ini berlaku untuk yang berlangganan fixed term period ya. Jadi nggak bisa hit and run. Jadi harus dipastiin satisfaction-nya juga bagus gitu ya. Nah, siapa aja yang bisa masuk? Ini yang menarik gitu ya. Basically semua yang pembeliannya berulang.
Jadi selain yang sekarang udah masuk kayak contoh di atas, masih ada beberapa lagi. Contoh misalnya apa? Groceries gitu ya. Pembeliannya rutin, beberapa barang udah bisa diprediksi. Orang beli sembako itu berapa banyak sebulan, susu, telur itu kan bisa diprediksi. Itu bisa masuk ke subscription misalnya. Transport juga sama, tiap hari pakai. Ini bagus untuk loyalty gitu ya. Di luar negeri itu banyak banget yang udah jualan monthly ticket atau annual ticket. Jadi itu kan sebenarnya sama kayak subscription. Ketimbang sekali pakai bayar, atau ya sekarang kan kita pakai apa ya? Pakai kartu uang elektronik ya. Itu sebenarnya bukan subscription, itu cuma cara bayar. Tapi kalau kita bisa punya, nih loh, kita dipotong di muka untuk berlangganan sebulan kita bebas kemana aja, mau pakainya berapa, itu yang bentuknya subscription. Jadi sehingga kita bisa maintain orang gitu ya. Dan apa namanya, untuk rutenya kita juga bisa customize misalnya. Contoh misalnya kalau buat ojek online ya kan rutenya customize ya. Itu bisa aja kita jual paket, jual kredit nih loh. Kamu langganan 1 juta sebulan dapat nilai sebesar misalnya 1.100.000 gitu ya. Jadi kita bisa lakuin. Terus apa lagi? Catering, kantin gitu. Ini juga bisa kan, ini kan rutin. Tinggal dibikin paketnya, langganan paket 1 lauk, 2 sayur, atau beli kredit di depan sama kayak yang tadi kayak transport. Atau bioskop pun juga sama. Bisa beli kredit dengan dapat potongan gitu. Misalnya 4 tiket per bulan plus snack, diskon sekian persen kalau bayar di depan gitu ya. Jadi bisa dorong orang untuk habit forming dan juga manggerin konsumen untuk dari godaan kompetitor gitu dia. Nah, yang perlu dilakuin apa untuk bisa kita besar di bisnis subscription? Yang pertama adalah reduce entry barrier. Jadi pokoknya apapun yang bisa eliminate consumer perceived risk di depan, ini kan resiko yang dipikirin konsumen di depan, itu harus kita lakuin gitu. Jadi itu harus di-eliminate. Semua produk subscription itu ketika orang mau berhenti dan pindah, mau switching, itu ada effortnya. Makanya entry barrier-nya harus diturunin. Karena exit barrier-nya juga akan jadi entry barrier gitu kan. Saya misalnya langganan dari A untuk ke B, kan ada exit barrier. Exit barrier saya dari brand A itu menjadi entry barrier untuk brand B gitu. Jadi kalau nanti saya kesana nggak suka gimana? Bakalan effort banget berhentinya. Jadi orang hati-hati banget gitu ya. Dan nurunin entry barrier ini akan banyak makan waktu. Makanya apa ya? Kita bisa nawarin free trial, termasuk payment. Selalu ada aja yang lupa nih loh, kita tawarin untuk nih cobalah periode berapa hari gitu, tapi masukin paymentnya gitu, dan pada akhirnya nanti ada aja yang lupa terus habis itu akhirnya lanjut terus udah lanjut ya lanjutin aja gitu kan. Nah yang kedua adalah entry reward gitu. Jadi cara lain yang bisa bikin orang nggak mikir lama selain kita turunin entry barrier-nya adalah kita kasih reward di depan. Misalnya nih Pak gratis 3 bulan, gratis smartphone untuk komitmen tertentu dibayar. Ini banyak banget dilakukan sama bank ya, buka rekening, dana mengendap sekian selama sekian lama terus langsung dapat smartphone. Nah cara ini works dengan mengalihkan fokus konsumen dari pain ke pleasure. Tadinya fokus dengan berbagai macam kekhawatiran, coba dibalance dengan ada reward yang jelas di depan mata. Jadi tadinya fokusnya ke pain-nya, aduh nanti ini nanti itu, sekarang jadi fokus ke tapi kalau saya masuk sekarang saya akan dapat ini dan lain sebagainya. Nah tapi hati-hati dengan rumus standarnya bahwa butuh pleasure 2 kali lebih besar untuk menawar pain itu tadi. Jadi nggak bisa sekedar kasih reward gitu. Misalnya langganan internet sekarang gratis mousepad gitu ya. Terus abis itu buat apa? Mousepad itu tidak bisa menawar pain yang muncul di kepalanya mereka untuk ketika kita pindah gitu. Jadi harus pleasure itu juga sesuatu yang menarik. Selanjutnya lagi apa? Smooth payment. Subscription adalah komitmen. Maka kita perlu ngunci mekanisme payment itu tadi, bukan sekedar kontrak atau janji, tapi apa yang kita bisa pegang untuk bisa ikat itu penting banget. Yang paling konkret ya pembayaran gitu. Kalau kita bisa ikat pembayarannya maka baru aman. Kalau nggak ada metode payment yang diikat, masih ada peluang untuk orang berhenti gitu ya. Walaupun ya masih bisa stay kalau exit barrier-nya besar. Misalnya langganan internet atau seluler itu kan nggak semua payment-nya dari kartu kredit ya. Ada yang memang pembayaran manual gitu. Tapi karena exit barrier-nya gede terus habis itu orang mulai mikir lagi gitu. Tapi tanpa itu akan sulit gitu ya. Nah, kalau memungkinkan geser term-nya gitu. Kalau tadi kan saya diskusi soal saya share tentang soal term-nya, ada yang fixed term, ada yang fixed term dengan auto renew, ada yang non fixed term gitu. Jadi kalau fixed term minimal kita harus naikin ke fixed term dengan auto renew. Tadinya kalau misalnya langganan gymnya berapa setahun itu kan fixed term. Bisa nggak kita pindahin ke 1 tahun, dan kalau tidak ada permintaan untuk keluar untuk berhenti maka akan otomatis di renew. Karena kalau udah auto renew itu bisa lebih smooth lagi untuk orang pindah. Selanjutnya kalau orang udah fixed term dengan auto renew bisa nggak dipindah ke non fixed term. Jadi bisa unlimited, jadi dia baru akan berhenti ketika dia datang dan saya mau berhenti nih gitu kan. Jadi tujuannya adalah untuk menjauhkan user dari pintu keluar, bukan berarti nggak bisa keluar ya, cuma dijauhkan aja.
Terus habis itu make sure utility rate-nya juga bagus. Nah, ini kesalahan yang paling banyak. Jadi banyak orang hit and run, udah laku ditinggal, bodo amat lah udah langganan ini kan gitu ya. Nah, mereka nggak lihat apakah mereka pakai produk atau servisnya apa nggak gitu. Kalau nggak dipakai, lama-lama orang mikir, duh nggak dipakai juga, berhenti aja Pak ya gitu. Nah, caranya gimana untuk make sure utility rate-nya bagus? Yang pertama performance monitoring gitu ya. Lihatin utility rate-nya gimana. Kalau rendah, tanyain kenapa nggak dipakai. Apa nggak tahu caranya pakai gitu. Terus monitor terus over the time gitu ya. Setiap ada penurunan signifikan, dorong lagi. Konsumen akan lihat, wah bahwa brand ini ternyata peduli ya, saya pakai apa enggak nih produk yang saya udah bayar ini gitu kan. Nah terus habis itu yang kedua adalah kita juga harus punya churn prediction model gitu. Ini bikin sistem untuk kasih warning kalau ada behavior yang, oh kok dia kayaknya kok mau churn ya, kok dia kok mulai nggak pakai lagi ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan kayak kredit card. Kredit card itu kan banyak yang nggak pernah dimonitor penggunaannya. Begitu orang mutusin berhenti, terus baru ditawarin, Pak, udah deh lanjut terus, saya kasih iuran tahunan gratis gitu ya. Nah permasalahannya adalah seringkali ketika untuk produk-produk tertentu ya, misalnya kayak internet gitu ya, seringkali orang baru ngajuin berhenti ketika dia udah dapat yang baru. Jadi mau dijanjiin naikin speednya secara gratis, kuota secara gratis atau apa, akhirnya udah terlambat gitu, karena dia pasti udah punya yang baru. Nah terus habis itu yang juga penting adalah build exit barrier. Ini juga amat sangat penting. Tadi udah ada entry barrier, entry reward, terus ujungnya adalah exit barrier. Ada dua cara, secara etik maupun secara nggak etik. Gitu ya. Secara etika itu apa? Kita bisa bangun loyalty program gitu. Jadi kita harus tahu. Tadi kan kita juga udah ngomongin churn prediction model. Terus habis itu kita bikin churn prevention, dibikin supaya orang nggak kabur gitu. Terus nah, loyalty program ini ngebantu kita untuk ngebentuk habit gitu, dan harus diingat bahwa dalam banyak produk habit konsumen itu tidak menempel pada orang, tapi harus di-nurture, harus dibikin, harus dibangun. Jadi kalau itu nggak dibangun ya sudah gitu. Kalau perlu kasih reward gitu kan. Makanya ada poin reward di loyalty program, ada keistimewaan tertentu. Oh kalau saya udah sampai level tertentu, saya dapat diskon tambahan, dapat prioritas layanan tertentu, atau layanan ekstra gratis gitu ya. Atau status tertentu yang bikin orang jadi pride, bikin orang bangga. Jadi otomatis jadi malas berhenti kan gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gini bisa ngebangun exit barrier. Waduh, kalau saya stop, saya akan kehilangan nih fasilitas-fasilitas ini. Nah, ada juga cara-cara yang less ethical, yang tidak terlalu etis gitu ya. Walaupun ya saya nggak rekomen, tapi ya silakan kalau mau dilakuin. Yang pertama adalah bikin susah untuk unsubscribe. Harus kontak CS dulu atau kontak ke kredit cardnya untuk bilang bahwa ini saya berhenti berlangganan ya, tolong jangan ditagih lagi bulan depan dan sebagainya. Ini nggak terlalu rekomen karena pada akhirnya cara-cara nggak etikal itu akan beresiko buat brand. Tapi ya kembali ke pemilik brand masing-masing kalau mau menjalankan ini. Oke, seperti biasa ada kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.